Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah musalla al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab ke-14. Beliau mengatakan babul iqtisadi fi ta'ah, bab tentang al-iqtisad fi ta'ah. Al-iqtisad bermakna jalan tengah, bab tentang pertengahan di dalam at-ta'ah, dalam ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi fihi. Beliau mengatakan rahimahullah, agama Allah adalah agama yang wasat, pertengahan. Bainal ghali fihi, antara gulu, orang-orang yang berlebihan, ya, wal jafi fi, dan orang-orang yang meremehkan. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini setelah dia membawakan bab yang sebelumnya, yaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Kemudian beliau menjelaskan di dalam bab ini bahwasanya manusia seyogianya untuk berada di jalan tengah, pertengahan di dalam ketaatan. Yang dimaksud dengan al-iqtisad, jalan tengah di dalam beribadah, sederhana di dalam ketaatan, maksudnya adalah manusia itu di tengah, bukan sifat gulu dan sifat tafrid. Yang dimaksud dengan gulu, al-mubalaghah, berlebihan, ya, terhadap batas yang sudah ditentukan dalam syariat. Dan tafrid maknanya adalah taksir, kurang dari apa yang ditentukan oleh syariat. Jadi dalam ibadah itu harus pas, pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Kalau kita disuruh atau diperintahkan untuk pergi ke Jakarta, maka kita pergi ke Jakarta. Ini namanya iktisad. Kita tidak pergi ke Bandung meskipun lewat Jakarta, maka ini namanya
gulu, berlebihan. Atau kita disuruh ke Jakarta, tapi kita malah perginya hanya muter-muter di Tangerang. Ini namanya tafrid alias taksir, kurang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih, tidak kurang. Ini namanya al-iqtisad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Di dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mengeluarkan hartanya, mereka itu lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak mubazir, tidak israf, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan mereka juga dalam berinfak tidak bakhil, tidak pelit, tidak ngirit yang berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama, karena di antara keduanya itu ya qawama, itulah jalan pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-iqtisad fil ibadah, maka syaitan menggoda manusia untuk selalu menyimpang dari jalan tengah ini, menuju jalan gulu, berlebihan, ya, berlebihan di dalam ibadah, karena memang dia hobinya ibadah, maka digoda oleh syaitan untuk beribadah melebihi batas takaran syariat. Dan yang kedua, ujung yang kedua, syaitan menggoda, menggelincirkan manusia untuk tafrid, yaitu taksir, mengurangi apa yang Allah syariatkan ya kepada hambanya. Tentang agama Allah ini adalah jalan yang tengah, sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang yang Allah, yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang menyimpang, yaitu ghairil maghdub, bukan orang yang dibenci, dan bukan orang yang dhalin, bukan orang yang tersesat. Jadi kita berdoa untuk istiqamah, untuk jalan yang lurus. Agama ini agama pertengahan antara al-maghdub dan ad-dhalin. Para ulama menjelaskan siapa ini jalan yang maghdub, yakni Yahudi. Yahudi ini dikatakan maghdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasul terakhir, namun mereka hasad dan tidak mau mengakuinya. Mereka tahu di dalam kitab-kitab mereka bahwa akan ada pembawa peringatan dan akan membawa kabar gembira di akhir zaman ini, yakni Nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau beriman. Ini jalan yang dibenci. Mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Dan jalan yang disesatkan, atau jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani, karena mereka beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu. Saking sesatnya Nabi Isa alaihissalam justru disembah oleh mereka. Maka Islam agama pertengahan, agama al-wasat, ya, beriman kepada Nabi SAW
dan tidak mempertuhankan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka banyak dalil di dalam Al-Quran bahwa kita disuruh untuk menempuh jalan pertengahan, terutama di dalam masalah ibadah. Dan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Janganlah engkau berlebihan di dalam beribadah. Gulu fil ibadah. Allah juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Oleh karena itu, muallif rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab al-iqtisadu fi ta'ah, pertengahan di dalam at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah membawakan dua buah ayat di dalam bab ini. Yang pertama, beliau bawakan surah Thaha. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ini merupakan huruf dari huruf hijaiyah ta dan ha, dan disebut mafatihus suwar, pembuka-pembuka surah, seperti alif lam mim, Thaha, Yasin, alif lam mim, ya, Shad dan seterusnya. Dan Thaha ini bukan nama dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan seperti yang kebanyakan kaum muslimin menganggap bahwasanya nama Nabi diantaranya adalah Thaha. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang menafsirkan demikian, menafsirkan ta dan ha singkatan dari ini dan itu, ya. Maka tafsir yang benar kita kembalikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan dalam bentuk bahasa Arab. Maka kita kembalikan makna, ya, ta dan ha ini kepada bahasa Arab, karena memang tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ta dan ha ini. Dan orang Arab tidak mengetahui makna dari ta dan ha, karena memang tidak semua huruf hijaiyah bila digabungkan memiliki makna. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Mabani, huruf-huruf yang tidak memiliki makna, seperti sin saja misalkan, sod saja misalkan, tidak memiliki makna. Ada huruf-huruf yang memiliki makna, ya, seperti min, ila, an dan seterusnya. Maka ta dan ha, ya, tidak memiliki makna dan tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ingin Allah tunjukkan dengan Allah menyebutkan sebagian potongan dari huruf-huruf hijaiyah di dalam awal dari surat, beberapa surah, ya, kalau kita lihat seakan ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, ya, sebagai tantangan kepada orang yang ingin, ya, dan tidak mengakui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Coba kamu bikin, ya, seakan-akan ditantang oleh Allah, ya, bikin satu surah yang menandingi Al-Quran.
Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan bisa membuat meskipun satu ayat saja. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim, pasti setelahnya berbicara tentang Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga Allah berfirman Alif Lam Mim Shad, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kitabun unzila ilaik, ya, fala yakum fi sadrika haraj. Demikian juga Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim, ya. Dan di dalam surah ini Thaha, Allah melanjutkan firman-Nya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran litashqa, agar kamu menjadi susah, agar kamu menjadi sempit. Apa maksudnya? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, menurunkan syariat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan untuk membuat susah, sengsara, melainkan kebalikannya untuk menghasilkan as-sa'adah, kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena asbabun nuzul, ya, ayat ini adalah orang-orang musyrik pada zaman itu berkata, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya membuat susah saja. Ya, syariatnya membuat susah, membuat ribet. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya, sebagaimana Qatadah berkata, la wallahi ma ja'ala saqa'an walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tidaklah demi Allah, Al-Quran itu menjadikan kesengsaraan. Akan tetapi Al-Quran itu menjadikan itu rahmat, cahaya, dan jalan menuju surga. Jadi ini dalil bahwasanya agama itu mudah. Maka jangan kita menempuh atau mempersulit diri dari apa yang Allah mudahkan. Demikian juga beliau rahimahullah membawakan ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini adalah potongan ayat Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan terhadapmu al-usra, kesulitan. Ayat ini turun berkaitan dengan puasa, karena sebagian manusia mengira syariat puasa ini menyengsarakan, membuat susah yang tadinya makan dan minum di siang hari, kemudian disyariatkan untuk menahannya. Maka seakan-akan ini menyusahkan manusia. Maka Allah menutup, tidaklah Allah menginginkan hal tersebut, ya, kesulitan. Yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesengsaraan. Maka Allah memberikan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan. Bagi yang safar boleh untuk tidak berpuasa, bagi yang sakit boleh untuk tidak berpuasa, dan puasa tidak wisal, tidak menyambung sampai besok pagi lagi, ya, melainkan ada batasannya yang Allah lebih tahu daripada kebutuhan manusia. Jadi ayat-ayat yang senada dengan ini tentu banyak sekali, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina yusrun."
ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Jangan kita remehkan sesuatu yang sudah mudah dan jangan dipersulit yang memang asalnya mudah. Ya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu beban kepada jiwa kecuali apa yang mereka sanggupinya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan, disimpulkan oleh para ulama bahwasanya agama ini adalah agama pertengahan, tidak menyulitkan dan tidak juga meremehkan. Maka beliau rahimahullah membawakan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis nomor 142 atau hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadisnya kita baca, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah dan di sisinya ada seorang perempuan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Maka dijawab oleh Aisyah, qalat, "Hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha." Kata Aisyah, ini adalah fulanah. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang kebaikan perempuan ini, bahwa perempuan ini salatnya banyak, ibadah salatnya banyak, rajin. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mah alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, wa kana ahabbud din ilaihi madawama sahibuhu alaihi." Muttafaqun alaihi. Sabda Nabi, "Mah" artinya jangan. Ini bentuk larangan, jangan engkau lakukan. "Alaikum bima tutiqun," kata Nabi, hendaklah, wajib bagi kalian mengerjakan sesuatu apa yang engkau mampui, yang engkau mampu. Maksudnya jangan memiliki sikap keras, memaksa diri berlebihan di dalam ibadah. Fa wallah, kata Nabi, demi Allah, la yamalullahu hatta tamallu. Allah itu enggak bosan ngasih pahala buat kita. Hatta tamallu, sampai kalian yang bosan di dalam ibadah. Maksudnya Allah enggak bosan ngasih pahala, tetapi yang dikhawatirkan kita berhenti beribadah karena kita bosan ibadah kepada Allah, sehingga Allah putus pahalanya kepada kita. Wa kana ahabbuddin, dan yang paling dicintai di dalam agama adalah madawama sahibu alaihi, yang dawam, yang terus menerus, ya, pelakunya di dalam masalah ibadah tersebut. Maka di dalam hadis ini, seyogianya bagi manusia apabila dia mendapati, ya, salah seorang yang ada di keluarganya, maka boleh dia bertanya tentang mereka. Ya, siapa ini yang ada di rumah? Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Aisyah tentang perempuan yang ada di rumahnya. Kemudian di dalam hadis ini, seyogianya bagi manusia untuk tidak menyusahkan dirinya di dalam ketaatan dan memperbanyak amal. Ketika dia melakukan amal tersebut, dia akan bosan.
Kemudian pada akhirnya dia akan meninggalkan amalan tersebut. Dikisahkan sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, ini kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, la asumanna an-nahara wa la aqumanna min al-lail ma'ishtu. Sungguh benar-benar aku, kata Abdullah bin Amr bin As, akan puasa sepanjang hari. Maksudnya sepanjang hari, setiap hari aku akan puasa. Dan sungguh benar-benar aku akan sholat malam sepanjang hidupku. Ya, maka qala dzalika ragbatan fil khair. Dia mengatakan demikian, ya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan demikian itu untuk kebaikan. Tidak dia melebihi syariat ini, ya, memperbanyak ibadah ini dalam rangka memperoleh kebaikan, karena cinta kepada kebaikan. Maka perkataan Abdullah bin Amr bin As ini sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata kepadanya, antal ladzi qulta dzalik, engkau orangnya yang ngomong begini dan begitu. Kata Abdullah bin Amr, qala na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, innaka la tutiqu dzalik, engkau tidak mampu untuk melakukan demikian. Puasa setiap hari sepanjang tahun, seumur hidupnya, dan salat malam sepanjang malam, maksudnya setiap malam penuh, sepenuh malam. Maka kata Nabi, engkau tidak mampu untuk melakukannya. Summa amara an yasuma min kulli syahrin 3 ayyam. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk puasa 3 hari saja di dalam sebulan. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, inni utiku aktsar min dzalik, aku masih mampu untuk melakukan yang lebih daripada 3 hari sebulan. Maka Nabi SAW memerintahkannya lagi untuk puasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Ya, puasa hari Senin, Selasa dan Rabu tidak puasa, dilanjutkan lagi Kamis. Puasa 1 hari, kemudian berbuka 2 hari. Faqala, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, utiku aktsar min dzalik, aku masih mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu kamu puasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Ya, puasa Daud. Faqala utiku aktsar min dzalik, aku masih mampu ya Rasulullah untuk melakukan lebih daripada itu. Ya, maka kata Nabi, la aktsar min dzalika hadza siyamud Daud. Ya, tidak ada yang lebih banyak daripada itu, karena itu adalah puasa Daud. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Lihat semangatnya sahabat. Ya, untuk ingin melakukan hal yang lebih dari petunjuk Nabi SAW. Tapi Nabi arahkan yang lebih ringan, yang lebih ringan, yang lebih ringan. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya, ini kisah Abdullah bin Amr bin As ketika dia tua. Wa kabura Abdullah bin Amr bin As, ketika dia tua, ya, wasara yashukku alaihi an yasum yauman wa yatruku yauman. Dia itu merasa berat puasa sehari, berbuka sehari. Ketika dia sudah tua, dia merasa lelah. Ini siapa? Sahabat. Ya. Maka dia mengatakan, seandainya aku mau menerima rukhsah, keringanan dalam ibadah dari Nabi SAW, ya, niscaya dia tidak merasakan berat seperti ini. Maka pada akhirnya, di akhir hayatnya, dia puasa 15 hari, ya, berturut-turut. Kemudian dia puasa
dia berbuka 15 hari kemudian berturut-turut. Kenapa? Karena tidak melaksanakan rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jamaah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, ya, lakukan ibadah yang sederhana, yang bisa kita mampu. Yang penting agama itu adalah dawam. Ibadah itu terus menerus, karena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus, meskipun amalan tersebut adalah sedikit. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, ahabul a'mal wa aktsaruha thawaban adwamuha wa in qallat. Ya, yang paling dicintai dari suatu amal, ya, bukan banyaknya, ya, tetapi apanya? Dawamnya, terus menerus, kontinunya, ya, karena besar pahalanya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas tentang keutamaan orang yang melakukan amalan yang dawam, meskipun sedikit, ketika dia terlewat maka dia tetap diberikan pahala. Meskipun dia sakit, dia akan diberikan pahala karena dia orang yang terus-menerus melakukan amalan tersebut. Meskipun amalan tersebut mungkin remeh, mungkin sedikit di mata orang lain, daripada sekali banyak baca Quran, sekali banyak 3 juz, ya 4 juz, tapi besok nggak pernah baca Quran lagi. Atau sholat malam sampai, ya, setengah malam atau sepenuh malam, ya, rakaatnya banyak, tapi cuma sehari 2 hari, buat apa? Ya, yang penting 2 rakaat tapi rutin, masya Allah. Ya, maka cari yang paling tengah, karena agama ini adalah agama yang mudah. Jangan kita meremehkan dan juga jangan berlebihan. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua, hadis nomor 143, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik merupakan khadim, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, jaa, datang 3 orang kepada rumahnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain mereka datang ke rumah Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bertanya tentang ibadahnya Nabi di rumah? Ya, karena bisa saja, ya, Nabi beribadah di pasar, Nabi beribadah di masjid, ya, tapi mereka pengen lihat ibadah-ibadah rahasia Nabi, amalan-amalan yang dilakukan Nabi di rumah yang tidak dilihat oleh mereka, ya, di masjid atau di tempat yang lain. Falamma akhbiru ka'annahum taqaluha, ketika mereka dikabarkan, diceritakan tentang ibadahnya Nabi di rumah, tentu yang menceritakan ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka 3 orang ini merasa sedikit ibadahnya, ya, merasa sedikit, ya, dan mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka salah seorang di antara mereka berkata, amma ana, adapun aku, fa usallil laila abadan, adapun aku akan usalli abadan, aku akan sholat malam sepanjang malam, artinya setiap hari, sepanjang malam, ya, sepenuh malam, bukan sepertiga, karena mungkin mendengar Nabi sholat sepertiga, sedikit. Nabi itu sedikit sholatnya. Kalau kayak gitu, Nabi pantas dia sedikit karena dia udah diampuni. Adapun kita banyak dosanya, ya, maka kita harus ibadahnya lebih baik dari Nabi. Ini pemikiran orang pertama.
Kalau begitu saya akan sholatnya sepanjang malam. Saya akan melebihi ibadahnya Nabi. Nabi ibadah segitu wajar karena dia sudah diampuni dosanya. Adapun kami penuh dengan dosa, maka kami akan ibadah lebih dari apa yang Nabi lakukan. Ya. Wa qala al-akhar, dan berkata yang kedua. Ya. Orang yang kedua berkata, wa ana asumud dahra wa la uftir. Dan sedangkan aku akan puasa ad-dahra, puasa sepanjang hari, wala uftir, dan aku tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa, setiap hari, ya, buka maghrib, malam makan, besok subuh puasa lagi, terus setiap hari. Bukan puasa Daud, tapi setiap hari. Karena mungkin dia bertanya atau menemukan ibadahnya Nabi tidak istimewa, biasa saja, maka aku akan lebih dari Nabi. Adapun aku akan puasa setiap hari. Ya. Wa qala al-akhar, dan yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun aku akan meninggalkan perempuan, maksudnya enggak mau nikah, ya, karena nikah ini ya menyibukkan dirinya ya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurutnya, maka aku enggak akan nikah. Karena Nabi ya menikah. Wajar Nabi menikah karena dia sudah dijamin masuk surga. Mungkin pemikiran orang ini demikian. Adapun aku enggak mau nikah. Aku mau ibadah saja sepanjang hidupku. Aku tidak mau terlenakan oleh perempuan-perempuan. Aku ingin ibadah kepada Allah saja. Ini pendapat ya orang ini, dan tujuan orang ini baik atau tidak? Baik. Karena dia ingin melebihi ibadah Nabi SAW, karena menganggap dirinya rendah, dia beribadah harus lebih dari Nabi SAW. Apakah Nabi setuju? Tidak. Faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Maka datang Rasul SAW kepada mereka. Faqala, maka Nabi SAW berkata, dan Nabi marah, antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah engkau ya orang yang mengatakan ini dan itu? Maka Nabi bersabda, amma wallahi, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, ya, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa uftiru, akan tetapi aku puasa, tapi aku pun berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku pun salat, maksud salat malam, tetapi aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi SAW. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Artinya ibadah ya mencontoh Nabi SAW. Jangan kita memaksakan diri yang di luar kemampuan kita, karena dikhawatirkan Nabi SAW kita akan malal. Malal ini bosan. Kemudian selanjutnya kita akan meninggalkan amalan tersebut karena kita bosan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka para ulama ya menjelaskan berkaitan dengan hadis ini bahwasanya berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak sampai. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak sampai. Karena syarat daripada diterimanya ibadah, ya, saya ingatkan, itu bukan banyaknya bilangan, bukan banyaknya jumlah, seringnya yang dilakukan, bukan. Tetapi syarat ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu yang pertama harus ikhlas kepada Allah, yang kedua harus mutaba'ah. Mutaba'ah ini maksudnya adalah mengikuti contoh Rasul SAW. Tidak boleh kita melebihi batas atau mengurangi batas yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kemudian poin berikutnya, bahwasanya ibadah itu bukan banyaknya, melainkan yang paling sesuai dengan sunnah. Kualitas ibadah, kualitas
pahala dari ibadah kita bukan banyaknya, tapi yang paling sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sesuai, semakin sama, ya, dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini yang semakin sempurna pahalanya. Dalam solat saja Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi contoh Nabi SAW. Maka para sahabat mendengar sabda Nabi itu semua memperhatikan salatnya Nabi SAW. Maka tidak ada satupun gerakan Nabi di dalam salat kecuali dilihat oleh para sahabat. Karena sahabat ingin mencontoh bagaimana, ya, gerakan Nabi. Bahkan ketika takbir, ya, ketika takbir, jenggot Nabi saja diperhatikan bergerak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka setelah sholat, para sahabat bertanya, "Wahai sahabat, wahai Rasul, aku melihat jenggotmu bergerak-bergerak kayak baca sesuatu. Apa yang kau baca?" Perhatikan, ya. Jadi para sahabat mencontoh Nabi SAW. Ini jalan keselamatan, ini jalan ketenangan. Jangan melampaui batas atau mengurangi batas, ya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'atin." Iqtisad, sederhana, jalan tengah di dalam sunnah lebih baik daripada berlebihan, ya, di dalam masalah bid'ah, sesuatu yang baru di dalam ibadah. Karena bid'ah meskipun kecil, dia akan menjadi jembatan untuk kita melakukan bid'ah yang lebih besar, ya. Sebagaimana kisah dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki salat, yaitu salat ba'da tulu'il fajr, setelah terbit fajar, aktsar min rak'atain, lebih banyak dari 2 rakaat. Ya, ada orang salat lebih dari 2 rakaat, salat fajar. Sebab para sahabat ngerti, ya, tidak ada salat, ya, setelah terbit fajar kecuali rak'atain, 2 rakaat. Yukthiru fiha ar-ruku' was-sujud. Dalam salatnya mereka memperbanyak, orang ini memperlama sujud dan memperlama rukuknya. Maka dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, fanahahu, maka dilarang, jangan engkau lakukan salat demikian. Maka orang ini mengatakan, "Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad," ini kunyah Sa'id bin Musayyib, "Yu'zibuni Allahu 'ala shalah." Apakah Allah akan mengazabku lantaran aku salat? Ya. Lihat, orang ini berargumen dengan perasaan baik di dalam masalah melakukan ibadah, meskipun melebihi batas yang Nabi ajarkan. Nabi mengajarkan 2 rakaat sunnah, tapi dia lebih dari 2 rakaat. Dia mengatakan, "Wahai Aba Muhammad, aku kan melebihkan ini salat, bukan maksiat. Apakah Allah akan mengazabku lantaran aku salat?" Dan ini umumnya masyarakat berdalil demikian. Aku kan zikir, aku kan baca Quran, aku akan sholat, masa iya aku diazab? Lalu Sa'id bin Musayyib menjawab, "La, engkau enggak diazab karena sholatmu, walakin yu'azzibuka an khilafis sunnah, tetapi engkau diazab karena menyelisihi sunnah." Durhaka yang paling besar adalah durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mengajarkan A, kenapa kita lebihkan?
Apakah kita tidak berpuas diri dengan apa yang Nabi sabdakan? Lalu kita mengatakan ini lebih baik. Sebagaimana 3 orang ini, dia menganggap dirinya ini akan melakukan amalan yang lebih baik dari Nabi. Dan tujuan mereka bukan maksiat. Tujuan mereka adalah baik. Mereka adalah ketaatan, tapi dilarang dan Nabi marah terhadap mereka. Maka oleh karena itu, ya, seyogianya bagi seorang manusia untuk iktisad, ya, sederhana di dalam ibadah, ya, dan juga di dalam semua urusannya. Dalam ibadah saja dia harus jalan tengah, apalagi di dalam masalah urusan dunia. Karena iktisad, jalan tengah di dalam ibadah merupakan sunnah jalannya para Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Nabi pun mengatakan, fa inna khairal huda hudan Nabi SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maka dari hadis ini juga kita banyak mengambil pelajaran dari kisah ini, ya, kisah 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW menanyakan tentang ibadahnya beliau, ya. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran, ya. Yang pertama, disunnahkan kita juga, ya, mencari tahu, ya, tentang ibadahnya al-ulama, ya. Kita belajar tentang adab para ulama yang mungkin tidak kita jumpai di majelis-majelis mereka. Boleh kita mengintip kebaikan para ulama, ya, bagaimana ibadahnya di rumah, bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana ilmu beliau dan seterusnya. Maka ini boleh, dibolehkan kita datang ke rumah para ulama, ya, untuk mengetahui kebaikan yang ada pada dirinya. Kita bertanya tentang mungkin tetangganya, kita bertanya tentang keluarganya, ya, apa yang dilakukan ulama tersebut, agar kita bisa mengambil contoh dari perbuatan tersebut. Tentu perbuatan yang baik. Di sini juga kita bisa mengambil hukum barang siapa yang berniat untuk beramal saleh, kemudian dibutuhkan untuk ditampakkan dan aman daripada riya, maka ini tidak tercela. Dan ini tidak tercela. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya, karena Nabi SAW tadi mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, ya. Ini seakan-akan menunjukkan kebaikan. Boleh kalau memang ini diperlukan, ya, memuji dirinya, ya, jika memang diperlukan dan diaman daripada riya, ya, aman daripada riya. Maka Nabi mengatakan demikian. Dan ini juga boleh kita mengatakan, ya, aku lebih paham dari engkau misalkan karena begini dan begini, karena ingin membantah, karena memang dibutuhkan perkataan demikian, ya. Jika aman daripada riya, maka perkataan demikian dibolehkan. Poin berikutnya, iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Ya, perlu ini dicatat dan dipahamkan oleh diri kita. Sederhana di dalam sunnah, maksudnya sederhana, tidak berlebihan. Kita lakukan apa yang kita mampu, ya. Karena banyaknya jalan kebaikan, maka mana kita pilih yang paling sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena tidak semua manusia melakukan semua amalan, dan jika mampu maka baik. Maka jika kita tidak mampu untuk melakukan semua amalan kebaikan sunnah, ya, kita lakukan apa yang menjadi dawam, yang bisa kita dawam, yang bisa kita rutinkan meskipun sedikit. Jadi iktisad fi sunnah, sederhana dalam sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di dalam masalah bid'ah. Kemudian
dari sini bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya para sahabat ini adalah orang yang paling semangat. Orang paling semangat di dalam mengambil kebaikan. Lihat 3 sahabat ini, yang dia inginkan kebaikan. Dia menambah rakaat, dia menambah puasa. Dia tidak nikah, ya, dalam rangka ingin memperoleh ketaatan dan kebaikan. Jadi bila dibandingkan dengan umat sekarang, zaman sekarang, kalah semangatnya dengan sahabat. Tidak ada yang menandingi semangat mereka. Tapi apakah semangat saja dibenarkan oleh Nabi SAW? Tidak dibenarkan, melainkan dilarang dan Nabi marah kepada 3 orang tersebut. Kemudian di sini juga disunnahkan nikah. Jadi nikah ini sunnah, ya. Sunnah bagi yang belum nikah, nikah sekarang, ya. Segera. Karena nikah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hurmatus siyamid dahr. Dari sini bisa kita ambil pelajaran haramnya puasa dahar. Jadi puasa dahar itu haram. Puasa dahar itu adalah puasa Senin, Selasa, Rabu, puasa Kamis, Jumat, terus puasa setiap hari. Ya, ini haram. Yang boleh adalah puasa Daud, puasa Nabi Daud. Dan ini sebaik-baiknya puasa. Tidak ada batasan yang lebih banyak dari itu. Yaitu puasa besok berbuka. Kemudian puasa lagi, kemudian berbuka. Terus, ya. Jika mampu silakan. Kemudian haramnya qiyamul lail seluruhnya, ya, sepanjang malam, dari Isya atau dari maghrib sampai subuh, ya. Jangan dikira ini hebat, tapi ini keliru karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi, ya, tidak menyontohkan demikian. Nabi bangun sepertiga malam, Nabi tidur, ya, Nabi sholat, Nabi juga tidur. Karena setiap tubuh kita memiliki hak untuk dipenuhi haknya. Haknya tidur, istirahat, apalagi ngantuk ditahan, apalagi, ya, sampai memaksakan diri, ya, lagi ngantuk baca Quran, ya, udah bacanya nggak jelas kemana-mana dan seterusnya, maka ini akan merusak ibadah. Sebaiknya istirahat, tidur, jangan dipaksakan, ya. Demikian gue sholat malam, ya, jika memang kita lelah, capek, ya, maka istirahat. Ya. Dan juga tidak meremehkan, oh kalau begitu nggak perlu sholat malam. Ini juga salah, ya. Jalan tengah. Kemudian sesuatu yang mubah atau sesuatu yang sunnah, ini kebaikan, sunnah mubah, tapi jika dilakukan keluar dari petunjuk Nabi akan menjadi haram. Ya, sholat malam sunnah, tapi jika kerjakan tidak sesuai dengan sunnah maka menjadi haram. Haramnya di mana? Karena menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemaksiatan. Jangan dikira menyelisihi Nabi bukan maksiat. Ya. Karena seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Nabi tidak menyampaikan yang lebih baik. Akulah yang lebih baik. Pendapat akulah yang lebih baik. Perasaan akulah yang lebih baik. Nabi segitu sedikit, saya lebih banyak lagi. Perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Rasul tidak sempurna dalam menyampaikan risalah. Orang yang menganggap bahwasanya Rasul adalah utusan Allah, maka dia harus yakin apa yang disampaikan oleh Rasul itu yang terbaik. Ya. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikurang, jangan ditambah. Ya, sering saya katakan berlebihan kepada sesuatu yang sudah sempurna maka maknanya adalah nuksan. Az-ziyadatu fil kamal nuksanu. Sesuatu tambahan dari hal yang sudah sempurna itu namanya nuksan, kekurangan. Saya contohkan. Kita punya jari dalam tangan ini ada berapa jarinya?
5. Ini sempurna atau tidak? Sempurna. Semua bayi yang lahir sempurna, jarinya 5. Kemudian ada dokter mengatakan, Pak, bayi bapak lahir anaknya jarinya ada 6, yang satunya lagi ada 7. Wah, hebat dong, kelebihan dong. Apa kita bilang seperti itu? Tidak. Kenapa? Kelebihan pada sesuatu yang sudah sempurna itu cacat namanya. Maka syariat ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmatmu. Islam sudah sempurna. Nabi sudah diwafatkan. Itu artinya apa? Tidak ada celah untuk menambah dan mengurangi syariat. Lalu kita datang tampil sok tahu, ya, menambahkan atau mengurangi, maka ini cacat pada sesuatu yang sudah sempurna. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, al-iqtisad, jalan tengah, ya, di dalam ibadah berarti kita mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti qudwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebalikannya menyimpang dari apa yang Nabi tetapkan itu berarti gulu, berlebihan. Itu berarti gulu, berlebihan, dan masuk ke dalam sesuatu yang dilarang atau mazmum, sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Karena asal daripada ibadah hukumnya taufikiyah. Hukum asal ibadah adalah tetap, tidak boleh kita tambah dengan pendapat kita, tidak boleh kita tambah dengan perasaan baik. Ya, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita perhatikan ketiga orang ini, ya, pertama, mereka berpuasa salat berlebihan. Kemudian dia puasa terus menerus, menyelisihi kebiasaan Nabi atau perintah Nabi. Yang ketiga, tidak mau nikah. Coba kita perhatikan. Yang kedua ini ada syariatnya. Salat malam ada syariatnya, puasa ada syariatnya. Maka dia melebihi batas dalam melaksanakan syariat yang sudah ada. Maka ini disebut bid'ah idhofiyah. Bid'ah sesuatu yang baru, ya, di dalam agama yang dasarnya ada, namun tata cara, bilangan, kaifiat, ya, sebab dibuat sesuatu yang baru. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Ada sandarannya, karena sebagian orang mengatakan, ada kok, saya ngaji kok, saya sholat kok, saya zikir kok, masa salah? Tapi tata caranya, bukan sholatnya yang kita ingkari, bukan bacaan Qur'annya yang kita ingkari, bukan zikirnya yang kita ingkari, tapi apa yang kita ingkari? Menyelisihi sunnah. Ini lebih berbahaya. Tidak sesuai dengan sunnah. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah maknanya membawakan syariat. Kita mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga meninggalkan apa yang sudah digariskan, yaitu dia tidak mau nikah dengan niat ibadah, bukan karena sakit, bukan karena uzur, atau bukan karena belum dapat jodoh dan seterusnya, karena memang dia niat ibadah, ta'abud, seibadah. Dengan ibadahnya meninggalkan, ya, perintah Allah. Maka ini disebut bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah, yaitu bid'ah di dalam meninggalkan, ya, ibadah. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, dua buah hadis berkaitan dengan bab al-iqtisad fi ta'ah, jalan tengah di dalam masalah ketaatan. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.